Halo semuanya, jadi kami bertiga, Arya Gadget Gaul, Mikael Gadget apa sama saya, lagi ngomongin tren di HP ya, smartphone HP. ya, di 2019. Nah, tadi udah ngomongin desain di channel Gadget Gaul. habis itu ngomongin performance, chipset segala macam di channel Gadget apa, dan di channel ini kita ngomongin kamera. Kamera. Jadi silakan moderator buka topiknya dulu. Oke, nah kamera, ngomongin kamera, nah itu salah satu poin yang krusial di sebuah smartphone, benar nggak? Iya. Orang-orang sekarang nyari kameranya berapa megapiksel sih? Ngejual banget itu ya. Ngejual banget, nih bisa selfie-nya bagus ya gitu kan? Iya. Nah, ngomongin selfie bagus, ini gue kepikiran tuh ya sekarang itu ada yang namanya vlogging kan ya. Gue nggak salah tuh vlogging atau lagi tren. Apalagi di platform YouTube kayak Ya, gitu. platform YouTube. Terus kalau kamu lihat salah satu YouTuber teman kita yang suka vlogging, Wisnu Kumoro. Wisnu Kumoro, jangan lupa subscribe channel Wisnu Kumoro. Itu jadi endorse ya. Oke, nah ini ngomongin vlogging phone. Nah, vlogging phone itu sebenarnya tuh yang dicari oleh para content creator macam kita ya. Iya. Ya kita sambil jalan-jalan, sambil ngevlog ya, kita tinggal hai guys. Paling praktis ya pakai smartphone ya. Paling praktis tuh lah pakai smartphone, ya kan? Nah, kira-kira kalau ngevlog dengan smartphone ini di tahun 2019 itu bakalan populer nggak? Terus kalau populer pun itu lu bakal ada nggak sih peningkatan di sektor kamera, tepatnya di kamera depannya, bukan hanya kamera belakangnya doang, karena kita tahu kamera depan tuh ada tanda kutip agak terbengkalai bandingin kamera belakangnya. Nah, vlogging phone gimana? Oh ya pasti. Menurut gue itu pasar yang seksi banget yang diciptakan oleh Oppo kayaknya ya. Iya gak sih? Starting ya. Mereka dulu menjual HP selfie kan, dan itu meledak kan. Kamera depan yang difokusin ya gitu Dan ya. banyak yang ikutan kan. Bahkan Xiaomi pun sekarang selfie-nya udah diseriusin. Iya, kamera depan. Karena emang Xiaomi udah ada, terus muncul Realme juga buat selfie. Iya, Realme kan ya sub-brandnya. Tapi maksudnya kayak Xiaomi pun udah cukup fokus ke selfie-nya, performa kelihatan selfie-nya. di resolusinya juga ya, udah gede juga kan resolusinya. Kelihatan demand-nya itu ada gitu. Demand-nya itu banyak. Pasarnya itu ada. Pasarnya ada gitu. Seksi banget itu Dan, selfie, vlogging. Dan apalagi kebutuhan kayak vlogging sekarang itu pasti banyak yang ngincer ke sono, ngincer ke situ gitu. Dan apalagi chipset sekarang tuh makin bagus, maksudnya Snapdragon 660 yang emang awalnya itu untuk pasar kayak 6-8 juta, sekarang kan menurun kan, jadi menurun. Jadi 4 jutaan itu udah pakai Snapdragon 660, bahkan Z1 Max Pro itu. Iya. Murah ya sekarang ya. Jadi selama ini gue nyoba performa kamera, gue perhatikan. Chipset itu pengaruhnya besar ke kualitas videonya. Salah satu faktor yang bikin hasil videonya bagus tuh chipsetnya, salah satunya. Dari chipsetnya gitu ya. Iya, selain sensornya. Yang penting selain sensor segala macam. Dan apalagi sekarang HP 4 jutaan chipsetnya udah bagus-bagus. Di kualitas video termasuk selfie-nya juga bagus-bagus. Udah meningkat. Pasti udah bagus gitu dulu. Iya. Paling ini doang sih apa ya, ada kayak tadi orang kan lebih suka di satu device kita bisa pakai untuk apapun, untuk main game, untuk selfie, untuk vlogging, segala multitasking ya. Tapi sekarang ada device yang menarik juga sih, kayak DJI Osmo Pocket gitu. Wah. Ini kita udah nyoba soalnya. Kakak si Hengki udah beli. Hengki udah coba. Dan itu gue ngeliatnya itu pertama kali. Wow, itu enak banget ya, cuma itu kecil, nggak intimidating kan, kalau lagi di luar kan nggak intimidating. Orang nggak pamer gitu juga kan, kecil gitu tuh apaan sih gitu. Nah itu paling saingannya ntar di situ tuh handphone. Walaupun sebenarnya itu di DJI Osmo Pocket tuh buat apa? Buat layarnya biar gede, colokin lagi ke handphone kan. Tapi ya itu DJI Osmo Pocket salah satu device yang cukup menarik ya. Itu menarik banget ya. Bisa jadi temennya smartphone ya buat vlogging ya. Iya kan, bisa jadi kan saling bersinergi gitu. Itu enak, kecil banget, gak bakal bikin tangan lu tuh pegel. Iya, dan stabilnya itu sih kan. Gue belum pernah nyoba sih, tapi stabil banget pasti. Soalnya itu gimbal gitu. Langsung. Dia bukan IIS. IIS pasti ada mungkin kayak jittery itu hardware beneran ya. Iya, itu beneran gimbal. Gimbal bunyiin. Gimbal. Siap. Simbal. Oke. Nah, menurut lo vlogging. Ya, bicara vlogging, video selfie itu ya makin kesini makin ada pasarnya sih. Contohnya aja sekarang kita lebih sering posting instastories video, jadi kita ngeliatin muka kita. Jadi gak cuma foto selfie aja sekarang kan, udah mulai interaktif, audio visual kan, video sama audio kan itu. Ya makin kesini trennya makin
makin tumbuh, apalagi dengan adanya smartphone kan orang jadi lebih ringkes nggak sih? Lo lagi liburan pengen update kegiatan lo lewat kegiatan vlogging gitu cuma pakai smartphone ketimbang lo bawa DSLR atau mirrorless gitu kan. Jadi tinggal tuh dan bisa langsung dipost di media sosial sih, itu yang penting banget. Itu yang banget kan, tinggal itu yang nggak dimiliki. Mau pamer gitu kan, pamer gampang. Kamera profesional. Hanya sentuhan jari. Ya, update-nya ya si brand-brand makin ningkatin ya lebih stabil, mau itu pakai OIS atau IIS sama ya ukuran sensor lebih digedein aja sih karena itu ngaruh banget sih jadi makin terang gitu kan bro. Itu sih. Oke, ya apalagi platform Instastories ya, juga. Instastory itu. Tapi walaupun apapun HP Android kamu tetap iOS yang paling iOS yang paling jago. Bukan masalah ini developer Instagramnya males Instastory pakai Apple. Itu alasan kenapa iPhone mahal. Alasan apa iPhone mahal? Instastory lebih bagus. Tapi masalahnya sebetulnya bukan itu. Android tuh mampu. Developer Instagramnya pada males gitu. Iya sih. Soalnya fragmentasi, soalnya ribet. Banyak banget. Jadi developer Instagram silakan kamu perbaiki ya. kerja. Gue sih sangat berharap Vlogging Phone itu bisa ada yang lebih mumpuni di tahun 2019 ini. Karena ya enak ngevlog pakai handphone tuh jauh lebih soalnya kan si Mikael ini sering banget ngevlog ya. Iya, lebih sering ngevlog dibandingin ya mungkin yang tech YouTuber yang lainnya. Salah satu yang paling sering si Wisnu. Kan Reza. Ya, Reza juga. Nah, Billy Dolmen juga nih, Billy Dolmen baru ada vlog ke Thailand. Habis operasi dia. Bil, bukan gue ya Bil ya. Hendrik, bukan gue Bil. Habis operasi. Buka aib aja. Nah tapi Vlogging Phone menurut gue semoga di 2019 itu bisa lebih meningkat. Nah, oke, Vlogging Phone jadi kesimpulannya dari kita bertiga berharap banget sih Vlogging Phone itu bisa meningkat di 2019. Bakal tumbuh. Oke, nah sekarang kita coba ngomongin masalah kamera depannya ya. Kamera depannya kan sampai sekarang rata-rata di handphone itu kamera depannya cuma satu. Ada sih yang dua di Samsung Galaxy A8 ya. Di Samsung Galaxy A8 yang habis itu entah kenapa menghilang dari peredaran di yang baru-baru udah nggak muncul lagi. Tapi dua kamera depan buat mungkin menghasilkan foto-foto yang bokeh, yang lebih bagus, depth of field-nya. Gimana menurut kalian, apakah dua kamera depan untuk HP-HP di 2019 itu akankah meningkat atau ya tetap aja satu yang penting hasilnya bagus? Gimana? Tetap satu hasilnya bagus sih, soalnya A8 kan dual kamera juga. Yang kamera satu untuk apa sih? Untuk depth sensor doang kan? Depth sensor. Emang sih dia sedikit wide sih, cuman kayaknya fungsi utamanya untuk depth sensor gitu A8. Dan ngomongin A8 itu selfie-nya sih bagus banget sih. Kayaknya salah satu HP selfie terbaik yang pernah gue coba itu A8 sih. Tapi nggak di branding sebagai HP selfie. Iya, ya kan? Mereka nggak mau ke situ, nggak kenapa. Takut dibilang ikut-ikutan Oppo kali ya. Bisa jadi. Padahal itu cukup mumpuni itu itu sangat banget main A8 selfie-nya gitu. Cakep, tapi kenapa nggak dipamerin kamera depannya itu? Iya. Awalnya pamerin kamera depannya, apa lebih mengutamakan ke desainnya yang desain bagus, premium kayak S series ya. Kayak S. Padahal sebenarnya ngejarnya ya pasar selfie kalau dilihat dari kebutuhan. Iya, itu kalau selfie-nya kok cakep amat sih gitu di A8 itu. Tapi kemarin si Mo di Sobat HP ngomong sih A8 tuh laku banget sih. A8 emang laku banget. Iya. Cewek yang beli yang doyan selfie. Deh, gua sendiri itu benernya niat sama A8 itu. A8 itu enak di tangan, nggak ada anti air dengan harga segitu, anti air. Dan salah satu yang bikin gue suka A8 itu lubang speakernya tuh dia aneh sendiri, dia tuh ada di sini di pinggiran itu. Serius lo A8 di situ? Iya kan? Yakin? Mau di mana? Gue lupa soalnya. Setahu gue seri J7 J something itu di situ. Sama juga ya. A8 di situ ya. Gue di sini A8 itu yang bikin menarik gitu loh. Jadi ya selain softnya itu tempat-tempatan speakernya ya cukup menarik kok ada di sini. Jadi pas gue main nih nggak keganggu mau begini ataupun mau begini nggak keganggu. Iya, enak. Paling pintar sih enak di situ. Kayak iPhone kebanyakan di sini kan di bawah. Iya, di bawah. Kalau main agak main ya karena itu. Samsung pintar sih taruh di sini sih. Itu alasannya ya. Oppo kenapa taruh di sini? Oppo, please dengerin suara kita tuh nggak enak loh. Gue mau ngomong apa? Kenapa A8 bisa laku? Gue mau ngomong gini sih, kayaknya karena HP flagship sekarang tuh dari tahun lalu, HP flagship tuh
harganya udah tinggi kan. Iya. Udah nembus 10 jutaan gitu kan. Dan ada kekosongan di HP harga 6 sampai 9 juta, 8 juta 8, gitu. 9 lah ya. Nah, itu dia Samsung keluarin HP di harga segitu dan ternyata laku jadi itu gitu. celah ya aja. Celah ya. Celah. Orang pengen beli budgetnya segitu, cuma pengen ngerasain sesuatu yang premium. Yang makanya karena itu seri A itu ditempatkan di premium, bukan flagship tapi premium. Itu di gue ceritanya sih gitu ya. Jadi seri A emang di premium, bukan di bawahnya flagship tapi di atasnya seri mid range. Kayak Oppo juga sebetulnya pinter sih. R17 Pro ditempatin di situ juga gitu ya. Jadi premium. Ini juga R17 Pro sangar juga flagship sih. Iya. Asa flagship sih ini sih. Kameranya itu kualitasnya flagship sih. Ya, gitu gue setuju. Menurut gua kalau fungsinya cuma sebatas depth sensor itu untuk bokeh-bokehan ya, sebenarnya satu sensor kameranya udah cukup ya. Iya, karena teknologi udah maju sekarang. Iya, bahkan kalau pakai Gcam sekarang juga udah bisa gitu. Iya. Itu pakai software aja sih. Cuma kalau ngelihat Pixel 3 XL yang punya kamera depan 2 kan, itu fungsinya untuk wide lens. Itu lebih kepake di situ sih menurut gua. Iya. Lebih fungsional di situ buat grup selfie ya jatuhnya ya. Iya, kalau vokal yang berbeda, gue nggak peduli belakang atau depan. Kalau vokal yang berbeda emang lebih berfungsi. Lebih berfungsi ya, karena kebutuhannya beda ya. Iya. Itu sih. Kalau lu? Gue 2 kamera depan percuma. Menurut gue karena ya apa ya kak? Gue lebih pentingin, gue nggak gitu demen bokeh-bokehan sih sebenarnya ya kalau Ya tapi kalau salah satunya untuk wide angle kan. Kalau wide angle itu gue seneng banget karena buat selfie. Sekarang ya kalau gini pakai gue begini pun berdua aja tuh udah mepet. Iya. Udah padahal tangan udah mentok, nggak bisa panjang lagi, mak. Saya udah mentok tangannya, mak. Itu kan, itu udah nggak enak kalau udah wide. Itu gue setuju. Tapi kalau ngomong selfie stick sekarang masih ngetren nggak sih? Udah enggak ya? Tongsis. Yang sekarang tongtol. Tongtol ya. Tongkat tol. Tongtol ya, jangan salah. Bukan ikan itu, bukan ikan. Tongkol, bukan. Tongkol itu ikan. Jangan kepleset. Ya, jangan kepleset. Nanti kita di ban sama YouTube. Itu tapi kalau untuk 2 kamera depan, kalau tujuannya untuk wide, gue setuju. Tapi untuk bokeh-bokehan, udah nggak usah deh. Ngapain? Iya. Gue nggak setuju untuk kamera depan. Oke, itu kamera depannya ya. Sekarang gue ngomongin kamera belakangnya. Kamera belakang. Nah sekarang lu bisa lihat dong di tahun 2018 itu ada yang punya 4 kamera pertama di dunia loh. Tahu dong apa? Yeah. Samsung Galaxy A9 2018. Benar. Itu ada 4 kamera. Kan? Nah, udah kayak lampu ini ya. Nggak apa. Lampu lintas aja kalah. Lampu lintas 3, dia 4. Nah, sekarang gosipnya bahkan lebih banyak. Nokia PureView ya kalau nggak salah. PureView yang ada 5 kamera. Penta kan? kamera. Nah, itu guna nggak sih menurut lu? Apa sebenarnya lu optimalisasi aja dari 3 kamera yang ada antara ultra wide, normal sama tele, atau ya 5 kamera ini fungsinya ya ngapain gitu? Lu prefer mana? Misalnya bagusin aja 3 kamera ya, tapi bagusin, atau mungkin ya kalau 5 kamera asal fungsinya beda-beda ya nggak masalah. Gue dulu nih. Ya, dulu. Gue sih nggak berharap punya smartphone yang kameranya banyak karena itu agak mengganggu desain ya dari segi estetika menurut gue sih. Geli aja sih, apalagi buat orang-orang yang cukup fobia sama lubang-lubang begitu. Itu namanya apa gue lupa. Duh, tirofobia atau apa ya? Kalau salah ya googling aja ya. Tirofobia bukan tirafobia. Maaf Bang Tira. Maaf Pak YouTube. Pak YouTube. Iya, tangan belang. Tangannya belang gitu. Tangannya belang beneran. Tangannya belang beneran. Untung tangan belang bukan hidung belang. Oke. Iya. Lebih ke fungsi sih ya, yang penting kalau multi kamera itu gue yang penting ada wide lensnya sama satu lagi buat tele sih, karena enak bisa ngeliat jauh. Udah gitu ya. cuma itu aja sih yang gue butuhin. Depth sensor kayaknya ultra wide butuh nggak? Itu kan tadi wide, ngomongnya tadi wide loh, ultra wide butuh nggak menurut lo? Opsional sih. Opsional. Kalau misalnya dikasih opsi ultra wide ya udah ultra wide aja sekalian gitu kan. Oke. Nah gitu. Cuma kalau banyak-banyak kan geli aja sih. Iya, gue setuju sih. Jadi sebenarnya menurut gue 3 kamera cukup. Dan dari segi desain, gue lebih suka yang di Huawei Mate 30 Pro ya, karena bentuknya kotak gitu ya. Jadi bukan vertikal gitu ya. Nggak panjang ke bawah. Lebih estetikanya dapet sih. Nah, gue bingung gak kalau dia panjangnya ke samping gimana ya? Gitu. Kayaknya aneh. Samsung kan kayak gitu ntar, cuman 3 ya.
Tiga Samsung S10. S10 ya? S10 belakangnya itu kalau nggak salah tiga yang dia di tengah gitu. Iya, di tengah ke samping gitu. Nah, jadi mendingan 3 cukup lah ya. Oh ya, satu lagi. Ini katanya si iPhone mau pakai triple kamera nih 2019 ini. Bocoran dari Bocorannya. Iya, dan dia Ice Universe. Bukan. Onyx. Onyx ya. apa gue lupa ya. Dan itu salah satunya tuh katanya 3D kamera, Bos. Oh, jadi kayak apa dong? Orang Sony itu sebenarnya udah bocorin. Sony kan cukup jadi supplier kan, supplier sensor kamera. Dia mau produksi massal 3D kamera dan salah satu nanti pelanggannya mau pakai si Apple. Itu lumayan ditunggu sih 3D kamera itu. Meskipun sebenarnya si Sony dulu di Xperia udah pernah ada ya. Iya, XZ2 ya. XZ2 ya. Iya, cuma trennya kayak belum ya. Iya. Itu mungkin masih coba-coba kan. Masih coba-coba bener. Habis itu dibikin sensor benerannya untuk itu tadi. Mungkin nanti setelah iPhone vendor-vendor lain pada ngikutin. Oppo aja udah mulai kan? Iya, di Oppo R17 Pro itu salah satu sensornya pakai 3D kamera itu ya. Digital kamera ya. Namanya TOF ya, time of flight. Habis itu kalau nggak salah Honor juga udah ada deh. Honor apa gitu, iya. Gue orangnya terbuka ya. Maksudnya peer review kan sampai video ini kita dibuat belum keluar ya. Belum. Masih sebatas. Jadi masih cuman bocoran doang. Gue pengen lihat presentasi dari mereka itu untuk apa semua kamera itu gitu. Setuju. Kalau emang ada fungsinya beneran bukan cuma gimmick sih, gue terbuka aja dan ya gue suka-suka aja gitu kalau emang bagus gitu loh. Tapi kalau nggak ada fungsinya yang satu RGB, satu monokrom, itu satu depth sensor, ya buat apa gitu? Iya, dua lagi paling gue nggak usah kepikiran sekarang itu doang. Atau mungkin satunya lagi untuk monokrom, satunya lagi untuk TOF-nya, 3D-nya kali. Mungkin. Apalagi ya fungsi lain selain itu. Iya. Kepikiran sama kita ya. Belum pikiran. Bisa buat lihat setan gitu. Dimensi lain. Itu kan pakai sensor panas gitu. Hati-hati ntar digangguin. Waduh. Kalau hanya ngelihat setan itu nggak usah pakai Samsung aja itu udah cukup. Apa tuh? Ngarahnya ke Billy tapi. Ampun Bill. Oke, lanjut. Jadi kalau 5 oke lah ya, tapi asal ada manfaatnya. Gua harus lihat dulu gitu. Sekarang kan belum keluar kan? Belum ada sih. Baru bocoran doang. Gua nggak tahu itu fungsinya untuk apa gitu. Oke. Kalau dari desain gua Feeling nggak? ya itu mirip apa ya desainnya? Itu kayak kalau bang 5 gitu melingkar. Formasi 131 ya? 131. Ya. Gue nggak main bola sih. 1, 3 di tengah, 1 lagi. Terus ada flash lagi. Ya, ada flashnya ya, ada flashnya juga. Tuh kayak apa ya? Jijik sih gue sih kalau gue. Emang gue agak nggak suka dengan bolong-bolong gitu banyak. Jadi itu tadi agak takut ya. Jijik gitu loh. Itu kan jijik gitu, kan takut jijik. Jijik aja. Tapi menurut gue yang emang kalau yang gue suka sih yang vokal yang berbeda sih. Vokal yang berbeda. Jadi sekarang kan handphone itu udah bisa menggantikan digital kamera kan? Iya, lebih enak. Orang lebih suka pakai, apalagi kualitasnya sekarang udah mungkin udah bisa lebih bagus beda jauh digital kamera. Masalahnya digital kamera ada optical zoom. Nah, ya itu pemenangnya. Yang dimenang. Ya sekarang menurut gue ya belum ada yang sukses aja gitu loh. Yang bikin sih udah ada. Kayak Zenfone dulu pernah bikin seri zoom, tahu nggak? Ya, zoom yang pakai optical ya. Pakai optical ya. Samsung juga pernah kan. Samsung pernah juga. Tapi belum ada yang. Dulu Sony pernah bikin add-ons-nya tuh. Oh iya. Extension gitu. Motorola juga. Oh iya, Motorola lewat modnya. Iya, Hasselblad itu ya. Yang modnya bisa seharga HP-nya sendiri. Iya. Yang ada sensornya sendiri kan? Betul banget. Ya menurut gue itu, ya gitulah. Gue sih lebih excited kayak gitu bisa. Macam-macam fungsi vokalnya. Vokaleng. Oke. Kalau dari gue ya sebenarnya masih lebih ke arah pemanfaatan optimalisasi 3 kamera sih, itu udah pas aja kayaknya. Kayaknya pas aja 3 kamera itu nggak terlalu menjijikan untuk dilihat, udah bagus. Apalagi kalau bentuknya kayak si Huawei ya gitu, 4 gitu, itu udah oke lah gitu. Kayaknya iPhone juga bakalan ngadopsi bentuk kayak gitu kan. Iya, lihat bocorannya sih kayak gitu sih. Lihat bocoran kayak gitu. Jadi jangan bilang Apple yang pertama ya. Apple yang pertama lagi. Tapi bagus ya menurut lo dari bocoran iPhone? Belum. Jelek ya kayaknya. Aneh. Karena mungkin masih ya render 2D gitu, maksudnya nggak kelihatan. Nah, itu masih early development. Kita nggak tahu mungkin apa dia bikin desain yang baru, kameranya ada bentuknya segitiga atas bawah kiri kanan. Iya, tahu-tahu kan mengagetkan kan desainnya kan. Iya, ngagetin. Karena Apple kan anti mainstream gitu kan. Maunya anti mainstream. Gak dia anti mainstream tuh jack 3,5 mm elang tuh kan, kesel gue. Dihilangin bang.
Iya, sebel gitu. Oke, nah itu jadi 2 kamera depan sudah, ngomongin vlogging phone udah. Ini kamera untuk AR, augmented reality. Akan trending nggak sih di 2019? AR yang ngomonginnya loh. Gua rasa mungkin bakal muncul. Trendingnya mungkin kalau berhasil tahun depan. Tadinya tahun depannya lagi 2020. Bukan di 2019. Soalnya masih early development mungkin ya. Itu kayak main Pokemon Go gitu. Salah satunya sih bisa diterapkan di situ, cuman nanti emang perlu hardware kamera khusus enggak kan? Kayaknya sih enggak sih. Iya. Nah, yang lebih penting sih gue tangkap sih semakin banyak landmark yang bisa mengenali dari itu loh. Misal kita ngarahin di sini terus tiba-tiba muncul hologram gitu. Jadi tuh balik lagi ke developer mau bikin ekosistem itu apa enggak? Iya. Apalagi misal di smart city gitu kan biasanya kan. Iya. Di kota-kota pintar gitu. Iya. Misal lo nunjukin ke arah masjid terus ada orang tiba-tiba ngaji hologram gitu. Iya sih. Oke. Lucu juga itu, lucu juga. Cukup edukatif sih. Itu buat edukasi sebenarnya sih. Iya, edukasi. Ya, kayak contohnya mungkin kalau di kedokteran itu bisa kelihatan tubuh manusia itu kan bedah yang mananya demonya gitu kan. Demo secara hologram gitu. Iya. Caranya itu bisa gitu, atau mungkin yang bisa diterapkan lagi secara mungkin secara komersil baju ya kali ya. Bisa kita lihat bajunya kalau di kita tuh seperti apa sih lewat kamera handphone gitu kan. Bisa lebih atau ini kalau mau gunting rambut bisa pilih model style dulu ya, jenggotnya bisa pilih. Nah, habis itu foto pura-pura gunting rambut padahal enggak gitu. Penipuan. Ya jadi kamera AR itu masih ya hanya untuk ada doang kali. Bilang gimmick ya iya sih. Bilang gimmick doang gitu ya. Oke, gue sih setuju dengan itu. Kalau sama juga. Oke, kamera AR udah habis itu ya. Nah sekarang nih yang lagi populer nih. Apa itu bro? Night sight. Mulai dari pixel, semua dimulai dari pixel kan. Gcam-nya, night sight-nya kan tuh udah cakep banget ya. Dan sekarang semua kalau gue lihat sih pada berlomba-lomba buat mendapatkan foto malam hari yang bagus. Seperti kelebihan satu dari si Oppo R17 Pro itu dia night sight-nya bagus kan, kayak kemarin gue ada sempat ada foto dan dia juga ada foto-fotonya. Itu juga ada hasil foto malamnya itu ada sampel fotonya dan itu emang ya aku ya cukup bagus. Gokil sih ya hasilnya. Gokil sih itu. Nah itu akankah di 2019 itu tren ini akan meningkat atau ya begini aja ya, cukup sampai di sini atau meningkat atau akan malah menurun malah? Pasti meningkat sih. Pasti meningkat ya night sight-nya ya. Menurut gua pasti ngetren ya. Sebetulnya yang mulai duluan kayaknya bukan Pixel. Apa? Kayaknya Huawei. Yang pasti Huawei. Oh iya. Iya kan? Night mode. Night sight itu masih tergolong baru sih. Iya. Night mode kan udah lama kan? Iya, super night mode. Super night mode. Super night mode ya. Yang di P20 Pro. Iya, P20 Pro. Terus diturunin lagi di Nova 3i. Oh iya, super night. Gua nggak tahu yang duluan yang lebih dulu dari Huawei siapa gua nggak tahu. Cuma tapi seingat gua Huawei lebih duluan dibanding Pixel. Tapi yang bikin populer masih Pixelnya ya? Enggak, tapi masalah gini, di Pixel tuh bagus banget. Iya, di Pixel tuh bagus banget, gokil banget. Gue nggak ngerti tuh gimana caranya. Algoritma Google tuh perusahaan software, R&D bagian software mereka tuh udah jago banget gitu loh. Jadi mereka bagus banget gitu. Ya jadi yang bikin ngagetin, bikin hype sih itu karena kualitasnya bagus banget gitu. Dan iya, gue yakin sih tren kayak gini, kayak night sight ini bakal bertahan atau meningkat di tahun ini. Soalnya ya itu teknologi semakin maju, pengetahuan semakin maju kan, pengetahuan semakin maju, chipset juga semakin maju. Iya. Itu kan mendukung ISP segala macam, mendukung gitu. Dan apalagi itu kan fitur yang bakal kepake banget sama orang-orang juga sih. Malam-malam. Iya, lo lagi clubbing gitu. Iya, asal jangan night sight-nya itu 20 detik aja ya, itu nggak ada guna. Nah, 20 detik orangnya udah kabur duluan, Pak. Itu sih yang masih kendala problem kalau kita pakai night mode itu kan nggak serta-merta instan cekrek gitu kan. Dia masih main shutter speed ya. Butuh waktu. Ya paling algoritmanya butuh. Tapi kalau lihat di demonya Pixel night sight itu emang buat ngurangin penggunaan LED flash sih. Karena LED flash itu malah annoying sih, Bos. Bikin jelek ya. Gue nggak pernah pakai. Gue juga nggak pernah pakai. Itu sampai sekarang gue LED flash itu buat center doang. Sama gue juga buat center. Ya lu bayangin lo lagi foto malam-malam, foto cewek lo jemprat gitu, dia bukannya ketawa malah
Cilo kan. Nyeremin gitu kan. Iya gitu. Ekspresi-ekspresi yang aneh-aneh. No, yang paling kan kalau pakai LED flash kan biasa terfokus di satu area kecil. Iya. Itu yang bikin kasar gitu. Cahayanya kasar. Gua nggak suka. Nanti night sight akan lebih meningkat di tahun 2019 ya. Pasti. Apalagi sekarang kan fitur itu bagusnya masih di flagship. Masih di flagship. Kayak Huawei misalnya di seri P20 Pro. Night mode-nya emang bagus. Tapi pas nurun ke gua kemarin nyobain di Honor 8X sih. Oke. Night mode-nya pecah jadinya gitu. Jadi mungkin tren itu di HP kelas menengah mungkin akan semakin bagus kualitasnya ya. Night mode-nya gitu. Di S10 juga katanya ada namanya Bright Night. Oh iya. Bright Night, iya namanya sekarang ganti-gantian. Nah, Night mode, ada Night Sight, ada Bright Night. Jadi night lebih bright lagi. Nah, nanti ada Night Rider atau apa, gue juga nggak tahu deh. Night Ya, penamaan lah ya, itu sekedar penamaan. Tapi ya intinya sama-sama aja itu menghasilkan foto malam hari yang lebih bagus. Oke, nah dari kamera ada lagi nggak yang kepikiran? Kalau gue kepikiran kamera sih sampai sekarang di situ udah selesai. Kamera atau masih ada lagi nggak? Unek-uneknya soal kamera atau gimana? Udah sih juga. Gue sih ini dari kemarin sih mikir apa? Kan ada sekarang tuh zamannya foto portrait, foto bokeh. Foto bokeh. Ya, foto tapi kan. Itu software kan. Software. Kan. Waktu itu gue mikir ini kapan ya bakal ada di video gitu. Jadi video bisa bokeh bohongan gitu. Oke, bokeh hasil software. Iya, belum ada ya? Belum ada ya? Udah ada. Dan jadi gue mikir udah ada ya? Wah, tungguin iPhone kali ya. iPhone kan chipsetnya tuh paling kuat sekarang. Kuat banget ya. Kenapa dia nggak bikin gitu? Gue kaget sih pas kemarin launching Huawei Mate 20 Pro. Ternyata udah ada fitur itu loh. Bisa pakai. Iya. Si Huawei udah duluan gitu loh. Gue kaget sih. Oh ternyata udah ada ya. Dan benar. Semoga itu bisa jadi tren sih. Iya. Mungkin tahun ini belum bakal banyak gitu. Tapi semoga udah mulai bermunculan brand-brand lain yang pakai fitur itu. Tapi itu butuh hardware yang kencang juga. Iya pasti chipset. Itu prosesannya. Yang tadi gue jelasin ya, kayaknya selama ini gue perhatikan, gue coba-coba chipset itu pengaruhnya cukup besar gitu di kualitas video. Iya, jadi encoding. Iya, encodingnya itu encoding berpengaruh di chipset itu. Jadi ya semoga di tahun ini mulai ada yang bikin fitur kayak gitu selain Huawei gitu. Dan semoga tungguin Apple aja. Sekali Apple bikin kan langsung meledak. Ikutin, pokoknya Apple bikin semua ikutin gitu ya. Iya. Jadi sekarang nggak cuma ngomong resolusi dong ya, Full HD, 4K, ya itu cuma angka ya. Iya, itu cuma angka. Ntar bakal ada fitur-fitur yang lebih bagus lagi ya. Iya. Sektor kamera video. Iya. Ya situ harusnya ada fitur yang sangat menjual banget. Kalau ada yang lebih di sektor kamera itu udah menjual sekali sih sebenarnya. Ya, udah ada lagi selain itu? Oke, ya udah kita udah nggak kepikiran lagi ya. Kepikiran lagi sih habis. Udah nggak mau mikir sih, udah panjang juga ini. Durasinya udah over. Durasi. Ngeditnya capek nih kayaknya. Jadi kalian nonton yang full. Kemarin gue diocehin, gue keluarin video 20 menit ada yang ngoceh juga. Sekarang 30 menit ngoceh lagi kali ya. Tapi intinya ya udah kita kali ini ngomongin tren smartphone di tahun 2019. Untuk sektor desain bisa ke channel Gadget Gaul. Untuk sektor performance, chipset dan sebagainya bisa ke channel Gadget apa, oke? Dan kamera jangan lupa ya kan ada di notifikasi. Tonton aja di situ. Ya udah, oke, sekian dulu dari kami. Kalau suka ngomong aja, siapa tahu ntar kita bikin lagi. Dengan tema yang berbeda ya Mas ya? Iya, dengan tema. Oke. Jadi ini Hendrik dari Trending Tech. Oke. Gua Mikael dari Gadget apa dan gua Arya dari Gadget Gaul. Undur diri, and as always, kok jadi gua? Have a nice day di Reza lagi. Reza. Gak mau. Ya udah, dadah.